Assalamualaikum Pak Inung. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah seperti saya Bu Fitri tadi. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar Bergerak solidaritas. Saya. Saya ya. Oke. Dengar-dengar Pak Inung mau mengadakan Aku coaching bisa dengan belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar. Pak Inung dengan Pak Anas mengadakan coaching. Iya. Saya akan mengamati nih. Saya menyiapkan rubrik penilaiannya. Yang pasti pertama yaitu alur tirta. Iya. Oke. Yang pertama yaitu harus ada tujuannya, identifikasinya, rencana dan tanggung jawab. Iya. Kemudian prinsip coaching nih yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian apa nih yang akan digali Pak Inung kompetensinya? Ketika nanti saya akan melakukan coaching, pastinya saya sudah mempersiapkan kompetensi mana yang akan saya tampilkan, terapkan. Yang salah satunya adalah hadir seutuhnya. Oke, siap. Di posisi coach nanti saya akan hadir seutuhnya pada coach. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif apapun yang coach sampaikan. Dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan tujuan coach bisa mencurahkan apapun yang ingin disampaikan. Oke, seperti itu Bu Fitri. siap. Jadi intinya nanti pasti hadir secara penuh, Betul ya, sekali. mendengarkan secara aktif Iya, dan mengajukan berbagai pertanyaan terhadap coach, betul yaitu sekali. di sini Pak Nas. Iya. Oke, Pak Nasudi Bu Fitri. oke, Iya. Pak Nas. Pak Nah, Nasudi Bu Fitri. Iya. siap. Lanjutkan Pak Inung. Iya. Selamat. Siap. Semoga sukses nanti dan lancar. Siap. Kita panggil Pak Nas boleh? Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. 3. Ya, itu Pak Nas. Ini. Siap. Saya bisa aja ya. Siap, Pak Nas. Assalamualaikum Pak Nas, bagaimana kabarnya Pak Nas? Alhamdulillah baik Pak Inung. Kok terlihat wajahnya kayak lungset kayak kertas gitu Pak Nas ya? Iya. Ada apa Pak Nas? Saya hari ini kurang semangat Pak Inung. Kok bisa kurang semangatnya itu apa? Kenapa? Oh iya, kemarin katanya ada yang mau disampaikan ya Pak Nas ya? Betul. Iya. Makanya saya WA Pak Inung nggak dijawab-jawab. Entah Pak Inung lagi apa, Iya. entah sibuk atau Kita kan bagaimana. sudah janjian, ya langsung Iya. saja ke sini kok Pak Nas. Kira-kira Pak Inung ada waktu enggak? Ya pastinya ada Pak Nas, sekarang loh ada untuk jenengan Pak Nas ya. Terima kasih Pak Iya. Inung atas waktunya. Ya. Begini, saya itu awalnya bingung. Saya ini Iya. mau cerita ke siapa terkait masalah saya. Alhamdulillah Pak Inung mau saya ajak sharing Iya. masalah saya. Iya, di silakan sekolah. Pak Nas. Apa Pak Nas? Iya, begini Pak Inung ya. Di dalam proses pembelajaran kemarin itu, saya lihat anak-anak kok akhir-akhir ini kurang termotivasi, kurang semangat dalam belajar itu. Iya. Ternyata saya lihat kok apa metode saya yang keliru atau apa yang kurang. Ternyata saya tanya ke anak-anak, bosen Pak di kelas terus. Terus pinginnya seperti apa? Oh, sesekali Pak belajar di luar seperti itu. Akhirnya saya ganti topik, ganti materi. Ada di materi kewirausahaan, saya punya rencana mau mengadakan outing class. Jadi saya mau memanfaatkan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar saya. Iya. Terutama di sekolah. Jadi yang saya tangkap Pak Nasudi ini punya suatu problem sebenarnya kecil ya bagi Pak Nas ya. Betul. Cuma ingin sharing ke siapa gitu ya Pak Nas ya. Iya. Jadi problemnya yang saya tangkap itu Pak Nas punya suatu kendala menemui suatu hal yaitu pembelajaran yang kurang menarik untuk Kurang anak-anak. menarik, iya. Terus akhirnya Pak Nas punya Saya inisiatif punya- ya Pak Nas ya. iya. Itu yang ingin dimunculkan gitu ya Pak Nas Betul ya. sekali. Oh ya ya. Terus kira-kira apa yang yang ingin Pak Nas harapkan di percakapan ini dan apa rencana Pak Nas ke depan mengenai apa yang sudah Pak Nas sampaikan tadi? Setelah saya mendengar keluhan dari murid-murid saya, anak-anak itu ingin belajar di luar Pak, enak lihat suasananya. Suasana ya. Bosen Pak Nas ya. Iya betul, anak-anak ingin belajar masalah
proses membuat sesuatu. Ternyata alhamdulillah di daerah saya itu ada banyak pengusaha tempe, Pak Inu. Tempe ya Pak Nas Iya ya. betul. Akhirnya saya berencana mengajak anak-anak ke sana untuk belajar lebih banyak terkait bagaimana proses membuat tempe. Seperti Oke, itu. iya. Kira-kira Pak Nas ya, apa yang sudah ada sekarang yang Pak Nas alami untuk murid-muridnya itu berada di level berapa? Seandainya saya kasih level 1 sampai 10 gitu. Kira-kira berada di posisi mana? Kalau Untuk di sekarang. awal sekarang masih belum proses ke sana itu saya lihat masih 5 Pak Inu. Oh, 5 ya, di tengah-tengah berarti Pak Nas ya. Betul. Terus kira-kira ini ya, ke depan Pak Nas ingin mewujudkan atau ingin mencapai ke level berapa Pak Nas? Kalau harapan saya sih 8, paling enggak 8 ya. 9 seperti itu. Jadi dari angka 5, level 5 ke 8 gitu ya Pak Nas. Kenapa? Iya. Bagaimana Pak Nas? Iya, karena kan ini masih proses baru ya. Kita mengenalkan anak-anak belajar outing kelas, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bahan ajar dan sumber belajar seperti itu. Nanti akan berproses Pak. Iya, kalau kita harapannya ya 100, 10. Iya. Seperti itu. Terus rencana apa Pak Nas yang Pak Nas sudah siapkan untuk mencapai target tersebut? Nah, begini. Saya punya gambaran nanti anak-anak sebelum berangkat ke tempat usaha itu, anak-anak nanti menyiapkan beberapa pertanyaan supaya anak-anak bisa nanti tanya langsung kepada sang pengusaha sehingga anak-anak bisa tahu sendiri seperti itu, sehingga anak bisa aktif dalam proses belajar di lapangan seperti itu. Oke, sudah terplanning ya Pak Nas ya. Betul. Jadi rencana tersebut sudah matang ya Pak Nas ya. Insya Allah untuk mencapai target yang Pak Nas harapkan ya. Terus kira-kira Pak Nas untuk melangkah ke arah itu, kira-kira Pak Nas ingin mengajak siapa? Ingin berkolaborasi dengan siapa Pak Nas? Yang jelas saya yang pertama tentu Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan, rekan sejawat mungkin, dan tak lupa pengurus paguyuban atau perwakilan orang tua. Ini yang sering saya ajak kerjasama karena ini juga sangat bermanfaat dalam proses kegiatan belajar di sekolah. Seperti itu. Komunikasinya lebih mudah kalau kita dengan paguyuban. Seperti itu Pak Inu. Iya, memang antara guru dengan paguyuban itu kalau bisa ya terus berkomunikasi Pak Nas ya. Betul. Selalu konfirmasi kalau ada apa-apa Pak Nas ya. Betul. Baik Pak Nas. Terakhir Pak Nas ya, karena waktu kita terbatas dengan waktu Pak Nas ya. Bagaimana perasaan Pak Nas setelah kita diskusi sebentar, walaupun sebentar seperti ini? Alhamdulillah lega Pak Inu ya. Iya. Karena masih ada guru yang mau membantu kesulitan saya, masalah saya, sehingga apa yang menjadi unek-unek saya sekarang itu sudah agak lega, gitu ya, sehingga sudah tersalurkan seperti itu. Jadi Pak Nas yang di awal sudah menyampaikan suatu permasalahan, meskipun itu ya menurut saya masalah kecil lah untuk Pak Nas. Terus Pak Nas juga langsung secepatnya mencari rencana planning untuk mengatasi hal tersebut. Itu sangat luar biasa strategi yang Pak Nas sampaikan itu. Semoga strategi itu sudah langsung bisa diterapkan dan berhasil Pak Nas ya. Sehingga apa yang Pak Nas harapkan di level 8 tadi sudah bisa tercapai. Gitu ya Pak Nas ya. Oke. Memang harapan saya tuh pembelajaran itu harus tahu sama kebutuhan siswa Pak. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, kita belajar itu harus berpusat pada siswa, pada murid ya Pak Nas ya. Iya. Baik Pak Nas. Terakhir Pak Nas, apakah Pak Nas nantinya ingin kita ngobrol lagi seperti ini atau bagaimana? Atau sudah cukup Pak Nas? Kalau saya sih berharap kita terus ada kegiatan seperti ini lagi, karena saya merasa terbantu Pak Inu ya. Karena dengan begini seperti yang itu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang mau membantu orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, terima kasih Pak Nas. Kalau memang Pak Nas punya rencana ingin bertemu lagi, nanti kita kontak ya. Siap. Pak Inu siap ya waktunya ya? Sangat siap. Saya senang. Kita juga sama-sama belajar ya Pak Nas ya. Siap. Mungkin itu Pak Nas ya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya Pak Nas ya. Iya, saya kembalikan Pak Nas nanti.
Nah, sudah selesai, Oke. sudah kembali Pak Nas. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Coaching yang sangat keren hari Alhamdulillah. ini. Baik, terima kasih Bu Fitri. Oke, bagaimana dengan Pak Nas tadi coachingnya? Lancar? Alhamdulillah lancar Bu Fitri. Lancar, Oke. sangat lancar Bu Fitri. Tadi saya amati coaching Pak Inung dengan Pak Nas. Saya boleh tanya-tanya enggak ini? Boleh, silakan Bu Fitri. Oke. Apa yang sudah didapatkan, indikator apa ketercapaiannya dari coaching hari ini Pak Inung dengan Pak Nas? Ya. Jadi setelah saya melakukan kegiatan coaching dengan Pak Nas selaku coaching, yang mana Pak Nas sudah menceritakan unek-uneknya ya, yaitu ada keluhan, ada kendala pada pembelajaran kepada siswanya. Tapi kalau menurut saya itu Pak Nas menemui masalah yang kecil bagi saya, bagi Pak Nas ya. Kalau terus saya juga yakin Pak Nas pasti bisa secepatnya melalui itu. Buktinya apa? Pak Nas langsung membackup dengan rencana yang ingin dikerjakan ke depannya gitu. Dan saya juga sudah menggunakan alur Tirta. Yang pertama tadi menanyakan tujuan, apa tujuannya Pak Nas ke sini, terus Coaching tadi apa, ya. terus melakukan identifikasi dengan saya menanyakan, menggali informasi yang dilakukan Pak Nas, mendapatkan informasi dan menanyakan rencana aksi kepada Pak Nas. Dan buktinya Pak Nas sudah ada rencana strategi untuk mengantisipasi atau mencari solusi dengan masalah yang tersebut. Dan terakhir adalah tanggung jawab. Itu saya juga bertanya kepada Pak Nas, apakah nanti ada pertemuan lagi atau bagaimana untuk mengetahui perkembangannya gitu. Gitu Bu Fitri. Sip. Kalau saya menilai coaching hari ini sangat berhasil, di mana sudah terbaca alur ceritanya ya. Yang pertama tujuannya Pak Inung tadi mengadakan coaching, sudah disampaikan kalau sesuatu hal permasalahannya Pak Nas. Kemudian yang kedua yaitu identifikasinya sudah dijelaskan sekali. Kemudian rencana-rencananya pengen kayaknya tadi ke produk tempe gitu ya Pak ya? Iya betul sekali. Di lingkungan sekitarnya. Iya, karena di lingkungan sekitar Pak Nasudi itu ada produksi tempe. Iya, ada wirausaha atau apa itu banyak. Oke, biasanya tuh kalau tetangga gitu biasanya ada kayak Vivi gitu juga mungkin ya. Pastinya itu sering itu Pak Nas. Oke, yang berikutnya ada yang tanggung jawabnya sudah nanti dilaksanakan, kemudian ada ketemuan lagi gitu ya. Iya betul, untuk mengkonfirmasi bagaimana. Juga tadi di proses yang saya amati tadi saat coaching sudah menghadirkan secara penuh juga mendengarkan keluh kesahnya juga. Pak Inung sudah menanyakan pertanyaan yang sangat berbobot sampai 2 ton katanya gitu. Iya. Tidak mengukur saya Bu Fitri. Cuma saya merasa sudah melaksanakan alur Tirta dengan baik Bu Fitri. Oke. Jadi untuk sharing hari ini cukup sekian mungkin Pak Inung ya. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Baik, terima kasih banyak Bu Fitri sudah memberi masukan ataupun mengingatkan saya. Kita persiapan untuk tanggal 2 besok. Oh iya. Oke. Semangat, tetap semangat. Siap, terima kasih banyak Bu Fitri ya. Terima kasih.